Masalah perkara yang masuk di kami itu bukan ada laporan, tetapi itu merupakan adalah temuan kita dari Kumba. Yang berbuat ini tidak hanya citra Banjoko dan Polres, tetapi Kabupaten Sindai. Maka insya Allah kita akan melakukan pertemuan di Makassar untuk kita nanti komunikasikan kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Welcome, dan selama ini saya berkomunikasi dengan Bapak PJ Bupati Sindai, welcome, dan dia juga sementara menunggu, dan itu kita hargai proses. Tetapi dalam artian ketika sampai waktu yang telah ditentukan, yang telah disebutkan tadi, yaitu tanggal 30, lalu tidak ada hasil nanti, lalu hasil itu tidak memuat karena kita tidak ada, maka kita akan menunggu bagaimana agar PJ Bupati Kabupaten Sindai untuk segera melakukan pencopotan atas. Kita akan meminta Bupati Gubernur Sulawesi Selatan agar segera melakukan tindakan hal tersebut. Insyaallah. Maka kita semangat dan kebersamaan kita tetap dijaga, jangan pernah lengah, karena ketika lengah ini maka kasus ini akan ada main jangan. Itu merupakan bagian aspirasi kita ketika kantor desa Batongka ditutup. Jangan pernah merasa bahwa itu adalah bagian dari bagaimana kita masyarakat desa Batongka benci dengan hal itu, tetapi itu bagian dari respon sebagai masyarakat desa Batongka. Saya tidak pernah ada kepentingan pribadi dalam hal ini, entah kepemilihan desa atau pemilihan bupati. Saya tidak akan pernah memilih, karena saya tahu dengan apa yang terjadi saat ini di pemerintahan kita. Saya tahu sama sekali. Saya banyak berpengalaman dengan Ibu Kota Makassar. Hal-hal seperti ini, bahkan kami di tengah jalan dengan bentrokan kepolisian, kami tidak pernah diintimidasi. Bayangkan itu Bapak Ibu, kita bergerak dari seluruh Makassar menuntut dalam hal ini, tetapi tidak pernah kita diintimidasi. Mengapa dengan sekelas desa kita harus diintimidasi? Kita harus bela. Apapun yang terjadi, ujung-ujungnya lapor. Itu kami tolak hal itu. Karena ini bagian dari bagian dari pembungkaman, sedikit-sedikit lapor. Apa arti semua itu? Ya, jadi intinya adalah hari ini bagaimana kita merawat. Masalah perkara yang masuk di kami itu bukan ada laporan, tetapi itu merupakan adalah temuan kita dari hasil patroli cyber. Karena kami di Polres ada tim cyber yang memang bertugas untuk memonitor yang berkembang di media sosial, khususnya di Kabupaten Sindai. Dan kami temukan foto dan video tersebut, kemudian kami bergerak cepat untuk melakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak yang ada kaitannya dengan foto maupun video yang tersebar tersebut. Dan perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan perkara tersebut sudah kita naikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan, karena kita melihat ada peristiwa pidana yang ada di situ dan juga ada unsur pornografinya, sehingga kami bergerak cepat ke penyidikan. Kemudian dari proses penyidikan yang berjalan, kami melakukan pemeriksaan pada beberapa saksi. Kemudian ada juga dari pihak luar, dari Kabupaten Sindai yang kita lakukan pemeriksaan. Kemudian saat ini kami masih menunggu hasil daripada lapor terkait dengan barang bukti elektronik yang kita kirimkan untuk kemudian dianalisa apa saja yang ada yang terkandung di dalam barang bukti elektronik itu. Dan tentunya nanti apabila itu sudah kami terima, tentu nanti kami akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada tersangka yang akan kita tetapkan terkait dengan peristiwa pidana tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan proses perkara yang masuk di Polres Sindai. Kemudian tentunya kami himbau kepada masyarakat supaya tenang, jaga keamanan,
percayakan semuanya proses hukum kepada kami. Saya akan akuntabel, Polres akan akuntabel, akan menyampaikan kepada publik pada saatnya. Namun kami mohon untuk bersabar karena kami masih perlu waktu, kemudian kami juga perlu mendapat hasil daripada lapor barang bukti elektronik yang sudah kita kirim. Tentunya nanti akan kita sampaikan. Demikian. Kalau tentang apa kacau, kan masuk orang damai. Halo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.